Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari yang telah berlalu dan teristimewa sepanjang malam dalam peristirahatan kita hingga kita boleh bangun di pagi hari ini. Itu semua oleh karena kuasa Tuhan. Kita boleh panjatkan pujian kepada Tuhan, haleluya kepada Tuhan, oleh karena lindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya walau saudara-saudara mendengarkan audio renungan pagi ini, tetapi mari kita bergabung di dalam ibadah kita di pagi hari ini, di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan dahului dengan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita memulaikan ibadah kita, marilah biarlah kiranya kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 37, lagu Sion nomor 37 dengan judul Waktu Pagi. Waktu Pagi, lagu Sion nomor 37, kita akan nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Bait pertama dan bait kedua. Waktu pagi, ya Tuhanku. Waktu pagi, ya Tuhanku, dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu, kehadiranmu ya Allah, Yesus Kristus telah naik menghadapkan permohonan segala orang baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian kami panjatkan kepadamu. Haleluya untukmu ya Tuhan. Oleh karena perlindungan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Tidak hanya perlindunganmu untuk malam kami beristirahat, tetapi juga di tengah wabah virus corona ini Tuhan. Dengan ajaib Tuhan telah melindungi kami. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa setiap pendengar yang mendengarkan renungan pagi ini dalam ibadah pagi ini Tuhan, telah diproteksi oleh tangan Tuhan yang ajaib. Kami boleh tidak terkena virus corona, bukan karena kepintaran kami, bukan oleh karena kelincahan kami menghindari virus itu, tetapi hamba-Mu percaya, hanya oleh karena tangan Tuhan yang ajaib, yang telah melindungi kami, sehingga hingga detik ini, kami masih terhindar dari wabah virus yang mematikan ini. Itulah sebabnya Tuhan kembali lagi di pagi hari ini. Kami mau melakukan semua aktivitas kami, tapi kami mau mendasari hidup kami dengan datang kepadamu melalui ibadah pagi, renungan pagi ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kami, boleh menuntun kami, untuk kami tetap setia,
untuk kami tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah kami didapati setia pada waktu Engkau datang, pada kali kedua atau pada peristiwa Maranatha. Kami sudah dengar lama tentang Yesus segera datang. Tetapi wabah corona ini adalah pengumuman surga. Surga mengumumkan kepada dunia bahwa Yesus benar akan segera datang. Kami rindu Tuhan untuk melihat Engkau di awan-awan menjemput kami ke negeri yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Sekali lagi Tuhan, sediakanlah tanah hati kami ini untuk pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di pagi ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, renungan pagi kita di hari ini dengan judul Berdoa seperti Yakub. Berdoa seperti Yakub. Dan ayat inti kita untuk hari ini, Kejadian 32 ayat 26. Kejadian 32 ayat 26. Bunyinya demikian. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Sekali lagi, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Masa kesusahan dan siksaan di hadapan kita itu sangat memerlukan iman yang dapat menanggung keletihan, kemudian kelaparan, dan banyak sekali persoalan hidup. Iman yang tidak akan pudar walaupun dicobai dengan begitu berat. Masa pencobaan diberikan kepada semua orang untuk bersedia kepada hari itu. Yakub menang karena ia tekun dan berketetapan. Kemenangannya adalah suatu bukti dari kuasa doa yang sungguh-sungguh. Semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah, sebagaimana ia lakukan dan sebagaimana Yakub berhasil. Mereka yang tidak mau menyangkali dirinya dan menderita di hadirat Allah, tidak mau berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, memohon berkat-Nya, tidak akan memperolehnya. Bergumul dengan Allah, betapa sedikit orang yang mengerti apa artinya itu. Betapa sedikitnya orang yang sangat rindu jiwanya ditarik kepada Allah. Sampai segala kuasa dikerahkan, bila mana gelombang kesukaran dan keputusasaan yang tak terkatakan itu menyapu para pemohon, betapa sedikit yang bergantung dengan iman yang teguh kepada janji-janji Allah. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan iblis dan perintah pemaksaan hati nurani. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesesakan itu. Sebab mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Pelajaran-pelajaran iman yang telah mereka lalaikan terpaksa mereka harus pelajari di bawah tekanan keputusasaan yang hebat. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah dengan cara membuktikan janji-janjinya. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Lebih baik kita menyingkirkan kesenangan diri kita sendiri daripada melalaikan persekutuan dengan Allah. Kemiskinan yang paling dalam, penyangkalan diri yang paling besar dengan persetujuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan persahabatan tanpa persetujuannya. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Jikalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan oleh penarikan-penarikan dunia ini, mungkin
Tuhan akan memberikan waktu bagi kita untuk membuangkan dari kita berhala-berhala emas, rumah, atau tanah-tanah yang subur. Orang-orang muda tidak akan terbujuk ke dalam dosa kalau saja mereka menolak memasuki jalan apapun, kecuali jalan di mana mereka dapat memohon berkat Allah. Jikalau para juru kabar yang mengabarkan amaran terakhir yang sungguh-sungguh itu ke dunia ini, mau berdoa memohon berkat Allah, bukan dengan cara dingin, acuh tak acuh dan malas, tetapi dengan bersemangat dan di dalam iman seperti yang dilakukan oleh Yakub, maka mereka akan mendapat tempat di mana mereka boleh berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kejadian 32 ayat 30. Mereka akan dianggap oleh surga sebagai raja-raja yang mempunyai kuasa untuk menang bersama Allah dan manusia. Kita tahu bersama cerita tentang Yakub ketika dia bergumul dengan Allah. Dan di dalam doanya adalah bahwa bagaimana bisa ketika dia nanti bertemu dengan Esau, kakaknya yang telah dia tipu itu, lalu Esau akan menyelamatkan nyawanya. Jadi walaupun dia sudah bertobat, dia sudah tahu dia pernah buat kesalahan, tetapi ada beban-beban di dalam dirinya. Padahal dia tidak tahu di sisi atau di saat yang lain bahwa Esau telah mengampuni dia. Ada beban-beban yang dipikul oleh Yakub pada waktu itu. Demikian pula dengan kita pada saat ini. Iman kita akan bertumbuh ketika kita melihat situasi yang terjadi sekarang ini. Bahwa tidak hanya kita bergumul terkait dengan semua rencana kita, persoalan-persoalan pribadi kita, rumah tangga kita, hubungannya dengan anak-anak kita. Tetapi sekarang ini kita melihat persoalan global yang sementara terjadi. Pertanyaan kita adalah, apakah kita nanti akan diterima oleh Tuhan kelak waktu Dia datang? Saudara-saudara, memang itu beban dalam hidup kita. Tetapi pastikan, kalau saudara memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, setiap hari saudara datang kepada Tuhan, maka percayalah saudara-saudara, bahwa saudara-saudara dalam keselamatan yang Tuhan buat untuk kita, Tuhan janji untuk kita, Tuhan sudah katakan kepada kita, kita akan meraih itu. Asal mari kita introspeksi diri kita. Mari kita melihat kembali kepada perjalanan hidup kita. Masa lalu kita sudah lupakan. Dan Tuhan juga lupakan masa lalu itu. Tapi mari ke depan kita berjalan semakin setia dan semakin setia kepada Tuhan. Pasti sama seperti Yakub diampuni oleh Esau, kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kita hari ini selalu ada dalam berkat pelindungan Tuhan. Kalau kita pernah buat banyak kesalahan di waktu lalu, hari ini mari kita kembali datang setia kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa mampu jalan sendiri. Pasti kalau saya jalan sendiri, saya akan jatuh ke dalam dosa. Tapi biarlah hari ini Tuhan ada dengan saya, supaya saya tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sudah pernah saya buat di waktu yang lalu. Tuhan berkati saudara sekalian. Pelajaran ini boleh dimeteraikan dalam kehidupan kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang muda, remaja, anak-anak. Hari ini kita diberkati. Inilah menjadi doa harapan saya, di mana saya bagikan ibadah online ini dan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Tuhan berkati kita semua. Mari kita katakan firman Tuhan ini dengan kata amin. Kita bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan yang sudah kita nikmati pada ibadah pagi, renungan pagi kita di hari ini. Kita akan segera menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya ingatkan saudara-saudara, apabila setelah mengikuti ibadah ini, saudara-saudara punya masukan terkait ibadah ini, saudara boleh tulis di kolom komentar apa yang perlu ditambahkan. Dan jangan lupa juga di-subscribe atau berlangganan channel ini agar saudara dapat selalu renungan pagi ini hari demi hari. Ada juga khotbah-khotbah yang saya sediakan di channel ini. Saudara boleh mengaksesnya sendiri.
Tetapi apabila ada permintaan pelajaran Alkitab apa yang saudara-saudara ingin rindu belajar, saudara-saudara juga boleh mencatatnya di kolom komentar. Mungkin video yang nanti akan dibuat, kalau bisa dalam bentuk umum, silakan saudara-saudara komentar. Tapi kalau dalam bentuk pribadi, privacy, saudara boleh sampaikan apa pelajaran atau pertanyaan yang hendak diajukan, sehingga saya akan buatkan video, lalu saya kirim khusus untuk saudara sekalian. Baik, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 37, lagu yang sama yang tadi kita nyanyikan di awal ibadah ini. Tetapi kita akan menyanyikan bait ketiga dan bait keempat. Bait ketiga dan bait keempat lagu Sion nomor 37, Waktu Pagi Ya Tuhanku. Dan sebagaimana biasanya, setiap hari kita akan ganti-gantian lagu. Ada diambil dari lagu Sion, ada juga lagu yang diambil dari Kidung Jemaat. Dan nanti saya akan juga mencari lagu dari buku nyanyian rohani, agar lagu-lagu ini boleh kita latih bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Oleh karena lagu adalah doa, ada pujian kita kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita akan nyanyikan pujian lagu Sion nomor 37, bait ketiga dan bait keempat, dengan judul lagu Waktu Pagi Ya Tuhanku, dan boleh mengikuti teks yang ada di slide yang saya sudah sediakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Di pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah renungan pagi, walau hanya secara online. Tapi biarlah kiranya berkat melalui ibadah ini boleh kami rasakan. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh menguduskan kami, dan kami boleh hidup menurut rencana jalan-jalan Tuhan yang ajaib, sehingga kehidupan kami terus diberkati. Walau begitu banyak persoalan kami hadapi, tetapi biarlah kami tetap setia, kami tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Hamba doakan untuk seluruh pendengar, saudara-saudara yang bersimpati terhadap kerohanian pribadi dan mau datang dekat dengan Tuhan, di mana saja saudara-saudaraku ini berada. Tuhan pelihara, baik bapak, baik ibu, baik orang muda, baik pemudi, baik remaja, anak-anak yang mendengarkan audio ibadah renungan pagi ini. Tuhan memberkati mereka semua. Limpahan berkat Allah yang ajaib hari ini, biarlah kiranya mereka rasakan. Hamba doakan khusus untuk 5 nama di pagi hari ini, yaitu saudari Ani Wafum Milena, saudari Sylvia Ayah Keding,
Saudari Maria Tamnge, Saudara Dolfinus Wanggai, dan Saudari Frieda Hamadi. Sekali lagi, Saudari Ani Wafum Milena, Saudari Sylvia Ayah Keding, Saudari Maria Ye Tamnge, Saudara Dolfinus Wanggai, dan Saudari Frida Hamadi. Nama-nama yang telah dikirim kepada hamba untuk doakan, Tuhan yang mengenal mereka. Walau hamba sebagai pendeta, hamba tidak mengenal mereka karena kita belum pernah bertemu. Tapi doa hamba melalui renungan pagi online ini, dimanapun saudara-saudara ini berada, Tuhan kiranya akan memberkati. Memberkati mereka di dalam setiap kerinduan, cita-cita mereka, setiap tugas tanggung jawab di tengah wabah corona ini. Allah akan memberkati. Semua kebutuhan mereka Allah cukupkan. Berikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani menjadi bagian mereka. Apabila ada pergumulan-pergumulan yang khusus, Tuhan akan melimpahi berkat dalam kehidupan mereka, sehingga setiap pergumulan yang merupakan beban yang mereka pikul terasa ringan, terasa enak rasanya, oleh karena Allah beserta dengan mereka. Hamba juga doakan untuk Ibu Agusta Wamafma. Ibu Agusta Wamafma, Tuhan berkati dalam pergumulannya yang hendak dia minta didoakan, agar supaya Allah terus membimbing dia di dalam firman-Nya, agar biarlah kiranya dia dapat selalu dekat datang kepada Tuhan dalam kesetiaan dia untuk selalu berdoa di tiap pagi jam 5. Allah turut memberkati. Roh Kudus akan melimpahi hidupnya agar dia selalu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Saudara Julius Wasanggai. Tuhan memberkati Saudara Julius Wasanggai, pelihara dengan cinta dan kasih sayang Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Saudara Ilan Wawaruntu yang berada di Timika. Tuhan berkati dalam pergumulan hidupnya secara pribadi, rumah tangganya. Dia juga sebagai seorang ketua jemaat dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan yang sudah tidak menentu ke depan ini. Allah turut campur tangan dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, anak-anak di dalam pendidikan, makan setiap hari. Tuhan memberkati. Hamba-Mu mengetahui bahwa betapa pergumulan yang Saudara Ilan Waworuntu ini hadapi begitu berat. Tapi Allah akan turut campur tangan. Bapa, inilah doa kami. Hamba-Mu ketika angkat tangan di tempat ini, biarlah ketika umat-Mu, Saudara mendengar di mana berada, membuka hati, membuka tangan Saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji, terpuji, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan, ibadah renungan pagi yang kita ikuti secara online. Tuhan berkati saudara-saudara. Apabila saudara memiliki permohonan doa khusus, boleh saudara tulis di kolom komentar. Apabila saya membaca, saya akan doakan di hari-hari yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.